Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjawab komentar dari pemilik akun Joko Dakwah. Saya pecinta para habaib, seandainya dari pihak RA mau menerima tantangan Gus Hasan, saya akan semakin cinta habaib dan akan selesai polemik ini. Tapi kenapa pihak RA-nya nggak mau? Allah, ini merupakan satu contoh diksi, satu contoh bahasa, satu contoh narasi yang mereka dengung-dengungkan, yang mereka gulirkan ke halayak umum, seakan-akan yang mereka sampaikan itu adalah sesuai dengan kenyataan, padahal jauh panggang daripada kenyataan yang benar. Saya jadi teringat terhadap apa yang didauhkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam atharnya, kalamun haqq yuradu bihil batil. Perkataannya seakan-akan benar, cuma di belakangnya ada suatu kebatilan yang disimpan oleh pihak mereka para mukimat. Di sini ada 3 poin kawan dalam komentar ini. Yang pertama, saya para pecinta habaib bohong mengatakan kita habaib karena hal tersebut. Kemudian yang kedua, dan akan selesai polemik ini kalau seandainya dari pihak RA menerima tantangan Hasan Syarif. Allah, mana mungkin bisa selesai, Rek? Wong itu Hasan Syarif itu tidak mewakili Ki Imaduddin. Buktinya apa? Buktinya ketika Hasan Syarif dan kawan-kawannya itu mengkaitkan Ubaidillah kepada Maimun Al-Qaddah, Ki Imad langsung menolaknya, tidak menyetujui statement tersebut. Tidak mewakili dan tidak mewakili umat Islam di Indonesia secara umum, tidak. Tapi kenapa pihak RA-nya nggak mau untuk berdiskusi dengan poin ketiga itu, untuk berdiskusi dengan Hasan Syarif? Allah, seperti ini kawan, kallimun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah dengan manusia, dengan orang lain, ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar kemampuan akalnya. Jadi kalau pihak RA mau digandeng dengan Hasan Syarif, ya enggak apple to apple lah. Yang rasional lah kalau mau berkomentar. Jadi kalau seandainya pihak RA seumpamanya mengajukan suatu kaidah nasab dan itu sudah diakui kaidah tersebut kebenarannya, sudah disepakati oleh ulama, tidak bertentangan antar satu kaidah dengan kaidah yang lain, dan ketika kaidah itu diterapkan kepada contoh-contoh nasab, silsilah nasab yang ada di muka bumi ini, maka ia cocok. Kemudian ada orang yang gak paham tentang kaidah, mau masuk ke ruang diskusi tersebut, ya namanya kita berbicara dengan orang lain tanpa memandang terhadap kadar atau ukuran akal mereka, yang gak akan nyambung kawan, percuma. Seperti itu. Makanya perlu saya klarifikasi bahwasanya dari dulu saya itu sudah memberikan statement dengan sejelas-jelasnya, menjawab tantangan debat Hasan Syarif yang mengatakan mau berdiskusi dengan semua kurir-kurir Ba'alawi. Allah, para muhibbin dikatakan sebagai kurir-kurir Ba'alawi. Masya Allah. Monggo kalau seandainya sampean mau jadi wasilah untuk kita berdiskusi dengan Hasan Syarif, nggak usah di offline, nggak apa-apa, di online nggak apa-apa. Di online itu sampean bisa masuk ke room saya, 1 lawan 1 nggak apa-apa, atau 3 lawan 3 nggak apa-apa. Nanti saya akan ajak teman saya, siapa yang sampean kehendaki, untuk berdiskusi di waktu tersebut.
Kita tentukan waktunya, kita tentukan judulnya, temanya yang pas dan disepakati bersama, kemudian mekanisme diskusi tersebut kita rembuk, kemudian kita tentukan, kemudian kita sepakati siapa yang akan menjadi moderator. Pada saat itu kita sepakati pula, atau moderator hanya sekedar mengatur waktu. Monggo setelah itu baru kita laksanakan diskusi itu, insya Allah seadil-adilnya. Seperti itu. Saya tunggu dari pihak Imaduddin untuk datang ke room saya, berdiskusi terkait pertama keabsahan nasab Sadaba Alawi, kedua menyambungkan Ubaidillah kepada Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah, bertendensi terhadap redaksi yang ada di Burqah Al-Musyiqah yang dikarang oleh Al-Imam Ali As-Sakran. Kemudian yang ketiga terkait khurafat, dan karamah, baik itu perkataan yang dinisbatkan kepada Faqihil Muqaddam anallah, ataupun mi'raj yang dikaitkan kepada beliau pula, ataupun terkait dengan melihat baginda Nabi dalam keadaan dalam keadaan sadar, dalam keadaan yaqdhah, dalam keadaan terbangun, bukan dalam keadaan mimpi. Monggo kita bahas, kita tentukan tema yang pas, tema yang mau kita kuliti, tema yang mau kita kaji, untuk kemudian kita bahas bersama. Gimana kalau jenengan Bang Joko Dakwah mau menjadi wasilah untuk menjadi narahubung antara kita dengan pihak Imaduddin siapapun untuk berdiskusi. Saya membahasakannya kurir-kurir Imat, sama seperti halnya Hasan Syarif membahasakan kurir-kurir Ba'alawi. Seperti itu kawan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas saya ucapkan. Saya ini mengajak diskusi dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat, dalam rangka untuk memberikan statement-statement yang insya Allah dibangun atas dalil, atas tendensi yang berpatokan dengan kitab-kitab turath yang dikarang oleh ulama-ulama salaf, yang insya Allah metode fikirnya tidak keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Seperti itu kawan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.